انسي تكسيب يعني بغيدت لو انسي Setelah Israel melancarkan serangan balasan ke Iran pada 26 Oktober kemarin, Kabinet Keamanan Israel kembali membahas rencana serangan militer kedua terhadap Iran sebagai tanggapan atas serangan pesawat tak berawak di rumah Perdana Menteri Netanyahu di Kaisarea. Serangan yang terjadi di kediaman Netanyahu sejatinya dilakukan oleh kelompok militan Hizbullah di Lebanon. Dan kini pihak Israel telah menyepakati bahwa Iran akan bertanggung jawab atas serangan drone di rumah Perdana Menteri Israel tersebut. انسي تكسيب يعني بغيدت. Jika itu terjadi, maka Israel akan membawa eskalasi konflik yang lebih luas lagi. Apalagi seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa Israel telah melancarkan serangan udara tepat pada 26 Oktober lalu, di mana Angkatan Udara Israel meluncurkan sedikitnya 100 unit jet tempur untuk membombardir titik vital militer Iran. Beberapa pihak Israel mengklaim bahwa dalam 3 gelombang serangan tersebut, Israel Air Force telah menyerang pabrik rudal serta lokasi penting lainnya di Iran bagian barat. Beberapa sumber menyebutkan bahwa 100 unit jet tempur Israel diterbangkan dari wilayah Irak yang diduduki oleh Amerika Serikat. Tapi karena hal tersebut, Irak pun tidak terima karena wilayahnya dilalui oleh Israel untuk menyerang negara tetangganya Iran. Pihak Irak bahkan mengutuk Israel atas penggunaan wilayah udara negara mereka tanpa pemberitahuan. Bahkan saat ini Baghdad mengirimkan surat protes ke Sekretaris Jenderal PBB atas perilaku pelanggaran penggunaan wilayah udara Irak oleh negara Israel. Meski demikian, pihak Israel mengklaim bahwa serangan balasan yang dilancarkan ke Iran telah menyerang lokasi penting untuk memproduksi bahan bakar rudal balistik jarak jauh Teheran. Tidak hanya itu, pihak negara Zionis tersebut juga sempat mengatakan bahwa serangan 26 Oktober lalu telah menghancurkan fasilitas-fasilitas yang menampung peralatan impor dari Tiongkok dan juga Rusia. Dan akibat serangan tersebut, Iran harus kehilangan 4 pasukan ARGC. Lalu bagaimana tanggapan Amerika Serikat melihat sekutunya melakukan penyerangan di Iran? Hamas carried out the brutal October 7th massacre. Pihak Amerika Serikat terkhususnya Pentagon memberikan peringatan kepada Iran untuk tidak melakukan serangan balasan. Sementara Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, berharap serangan Israel baru-baru ini akan menjadi akhir dari permusuhan antara Iran dan Israel. Dua tanggapan ini sejatinya sangat lucu bagi pihak Iran. Karena yang pertama, Pentagon hanya memperbolehkan Israel untuk melancarkan serangan balasan, sedangkan Iran tidak boleh. Yang kedua, semua orang tahu jika tidak mungkin serangan balasan Israel akan menjadi akhir dari permusuhan antara Israel dan Iran. Justru sebaliknya, Presiden Iran Masoud Pezeshkian dalam pernyataannya di akun X miliknya menyatakan bahwa Teheran siap mempertahankan tanahnya dan menanggapi dengan cerdas setiap tindakan bodoh. Sedangkan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menegaskan bahwa Teheran bertekad untuk mempertahankan dirinya. Dengan begitu, harapan Biden agar serangan Israel beberapa waktu lalu menjadi akhir dari permusuhan antara kedua negara tidak akan pernah terwujud. Justru serangan itu malah meningkatkan ketegangan yang terjadi di Timur Tengah. Terlebih lagi pasca serangan Israel beberapa waktu lalu, Iran memamerkan mural berbahasa Ibrani yang memiliki arti badai lain akan datang di Palestine Square, Teheran. Seperti yang pengamat perkirakan bahwa badai pertama terjadi pada 7 Oktober di mana Hamas melakukan operasi banjir Al-Aqsa. Dan jika merujuk pada mural yang terpajang di Teheran, maka hal ini terindikasi bahwa Iran akan melancarkan serangan yang setara dengan operasi banjir Al-Aqsa. Akankah demikian? Allah! Terlepas dari itu semua, serangan yang dilancarkan Israel ke Iran justru menjadi bahan olok-olok bagi pihak Teheran. Bahkan pihak militer Iran mengklaim bahwa serangan Israel di Teheran dan provinsi lainnya hanya menyebabkan kerusakan terbatas. Pihak militer Iran mengaku bahwa serangan yang terjadi pada 26 Oktober lalu hanya mempengaruhi sistem radar mereka. Hal ini dikarenakan sebagian besar rudal serta pesawat Israel berhasil dicegah untuk masuk ke wilayah Iran.
Sangat-sangat berbeda jika kita melihat serangan Iran di Nevatim Airbase yang merupakan pangkalan angkatan udara 28 milik Israel. Bisa kalian lihat beberapa rudal balistik yang dikerahkan oleh Iran berhasil menghantam pangkalan angkatan udara tersebut. Sedangkan jika dilihat serangan Israel ke Teheran, kerusakannya terlihat biasa saja. Bahkan kebakaran yang terjadi tidak begitu signifikan, memberikan kerusakan bagi Teheran. Hal ini disebabkan karena serangan yang dilakukan oleh Israel dikabarkan terbatas, sehingga dampak yang dihasilkan pun tidak begitu signifikan. Meskipun demikian, Iran tetap berjanji untuk membalasnya berkali-kali lipat. Terbukti dari pernyataan Menteri Luar Negeri Iran yang mengatakan bahwa Teheran berhak untuk membela diri. Terbukti dari pernyataan Menteri Luar Negeri Iran yang mengatakan bahwa Teheran berhak untuk membela diri, bahkan untuk melakukan serangan balasan tanpa batas. Jika kita ambil statement dari Menteri Luar Negeri Iran dan digabungkan dengan mural di Palestine Square di Teheran, maka dapat ditarik benang merah bahwa Iran akan benar-benar melancarkan serangan balasan besar-besaran ke Israel. Dan serangan tersebut akan jauh lebih besar dibandingkan serangan 7 Oktober yang Hamas lakukan kepada Israel. Hal ini cukup mengkhawatirkan bagi Israel, apalagi Rusia juga turut terlibat dalam menyokong persenjataan canggih ke Iran, yang membeberkan bahwa Rusia telah menyuplai perangkat keras pertahanan udara seperti radar dan peralatan pertahanan udara ke Iran. Tidak hanya itu, untuk melindungi wilayah Iran dari serangan Israel, Rusia telah mengirimkan sistem pertahanan udara balistik S-400 mereka. Bahkan Rusia dikabarkan telah memperbaharui armada angkatan udara Iran dengan mengirimkan jet tempur Sukhoi Su-35 mereka. Sehingga kurang siap apa, Iran dalam melakukan operasi balas dendam besar-besaran ke Israel. Kendati demikian, Israel seharusnya melakukan persiapan sedini mungkin untuk menghalau serangan balasan dari Iran. Dan seperti sebelum-sebelumnya, Israel tentunya akan memanfaatkan kedekatannya dengan Amerika Serikat untuk meminta beberapa persenjataan mereka untuk digunakan menghalau serangan balasan Iran. Sehingga kemungkinan Israel akan disokong dengan Terminal High Altitude Area Defense atau disingkat THAAD buatan Amerika Serikat. Penggunaan THAAD di Israel tentunya cukup masuk akal, mengingat Iran seringkali melancarkan serangan rudal balistik. Sedangkan THAAD sendiri memang dirancang untuk menjadi sistem pertahanan udara dari ancaman rudal balistik musuh. Namun apakah dengan sistem rudal anti-balistik, Israel akan bisa tidur nyenyak meskipun terancam akan mendapatkan serangan balasan dari Iran? Philip Giraldi, selaku mantan perwira CIA, membeberkan bahwa Amerika Serikat hanya memiliki 9 unit sistem THAAD di gudang persenjataannya. Dan perlu diketahui bahwa satu sistem THAAD hanya mampu meluncurkan 8 rudal pencegat. Jika Iran meluncurkan 100 rudal balistik, sedangkan Amerika Serikat hanya menyuplaikan Israel 2 unit sistem THAAD, maka dapat dipastikan 84 rudal balistik Iran akan berhamburan di wilayah Israel. Dengan kata lain, serangan Iran tidak akan mampu dibendung oleh Israel meskipun telah disokong oleh beberapa sistem pertahanan udara canggih milik Amerika Serikat. Selain itu, Lockheed Martin selaku produsen rudal pencegat THAAD hanya mampu memproduksi sedikitnya 1.000 rudal. Tentunya keterbatasan itu akan sangat menyulitkan Israel dalam membendung serangan-serangan Iran ke depannya. Terlebih lagi, pengoperasian THAAD di Israel akan memakan anggaran militer cukup besar. Bagaimana tidak, rudal untuk sistem pertahanan anti-balistik tersebut mencapai 12,5 juta dolar. Satu-satunya cara agar Iran menghentikan serangannya adalah Israel harus menahan diri untuk tidak melancarkan serangan balik. Namun bukannya menahan diri, Israel justru berniat kembali melancarkan serangan kedua atas apa yang terjadi di rumah Netanyahu. Padahal setelah ditelusuri lebih jauh, kediaman Netanyahu di Kaisarea merupakan sebuah rumah curian yang awalnya dimiliki oleh dokter asal Palestina bernama Taufik Kanaan.
Kanaan dipaksa meninggalkan rumahnya sendiri bersama keluarganya selama Nakba Palestina pada tahun 1948. בכל מקום, בכל זירה, בכל עת. אנחנו מחסלים בכירים. Karenanya rumah keluarga Kanaan disita secara terbuka pada tahun 1948 dan pada tahun 1949. Rumah tersebut dialokasikan untuk keluarga Netanyahu yang datang dari Amerika untuk menetap di Yerusalem. Jadi seharusnya Netanyahu tidak perlu kepanasan akibat serangan yang dilakukan oleh kelompok Hizbullah di rumah kediamannya. Karena rumah tersebut adalah hasil rampasan seperti tanah di Gaza yang sejak dulu mereka klaim sebagai tanah yang dijanjikan.